Ikino Assassin kembali muncul sekarang. Oke, ada Grok juga buat, wah sama-sama batu nih. Dua-duanya bisa pegang rumput dan itu bahaya banget. Akhirnya udah lama banget nih nggak ngelihat Ikino bermain Assassin ya. Yap, long time no see, Ikino in the house ya. Kita akan lihat setelah target banning terhadap pilihan hero-hero durability-nya ya. Signature hero-nya untuk season ini, dia akhirnya mau gak mau nih, suka gak suka harus secure karya Power of Assassin yang bisa dibilang ini equal lah ketika dihadapkan dengan Lancelot epic juga dari Pajajaran. Masalahnya apa nih gold lanernya nih? Mau kemana dulu nih? Marksman kah? Atau dia mau bawa ability power carry kah? Dan ya Harriet ability power carry, magical damage di gold lane-nya. Fisiknya udah ada di jungle. Ada lapu-lapu juga yang bisa ngasih damage dari physical, kompleks juga draft dari Pajajaran. Yap. Sementara untuk pendekar, wah ini tergantung nih performa dari Ikino ya. Sudah lama dengan tidak menggunakan assassin, apakah masih bisa ngasih impact yang dahsyat dari Ikino sendiri? We'll see, dimana kita memasuki game yang ketiga. Sama-sama menggunakan assassin dari bagian junglernya. Ini yang menarik, nanti kita akan lihat bagaimana pertemuan antara Ikino dan juga Hazel di area objektif netral. Untuk satu agregat poin. Dan kembali kita ingatkan juga buat para pendukung untuk memberikan dukungan secara tertib. Karena kita udah memasuki penentuan siapa yang akan mendapatkan match point, Lim. Ya. Dukungan secara tertib, sportif juga ya. Jadi ya jangan ada toksik lah ya teman-teman. Kita bangun komunitas yang sehat. Dan ya ini game penentuan. Pendekar berhadapan dengan Pajajaran. Akankah Pajajaran bisa mendapatkan kemenangan pertamanya atau pendekar yang bisa melanjutkan kemenangan untuk mereka? Yoi, without any further ado, let's go jump to the land of down. Sudah mulai terpantau persebaran masing-masing hero mereka. Di sini nggak ada gangguan juga sebetulnya yang di bawah. Pokoknya masih sama. Mid lane roamer bakal adu mekanik dulu nih, jual beli serangan kecil aja. Tapi nampaknya WDD menerima banyak banget serangan di area mid lane sana. Power clear-nya juga sama-sama cepat. Chow Grok sama-sama bisa ngebantu. Dan wow, first blood. Solo kill. Oke. Cepet banget ya, Bonofi. Di area bawah, satu untuk nothing loh. Iya. Salah posisi mungkin. Dan orange buff. Nampaknya bakal diamankan dengan adanya Retributions juga yang ternyata masih on point. Dipaksa buat retri. Dan kali ini gak ada pertemuan di area Little Wanderer. Yap, masih bisa di-secure juga oleh teman-teman dari pendekar. Sementara untuk agresivitas, nah ini udah mulai kelihatan nih pendekar yang di game kedua tiba-tiba kok temponya pelan banget gitu kan. Sekarang naik lagi temponya nih di game ketiga mereka langsung invasi jungle, clear cepet dan rotasi nggak henti-henti. Ya mereka udah tersentil nih kayaknya di game yang kedua ya. Jadi pukulan untuk mereka bisa baca pola permainan, melakukan satu buah akselerasi juga untuk bisa dapetin keuntungan. Tapi sejauh ini rotasi dari arah sisi roamernya sudah mulai mengarah ke area bawah juga. Terpantau Trimarski. Ini dari tadi memberikan satu buah punishment rest buat gak nyaman. Dapetin karya Wave Minionnya. Ya waduh goldnya gak berhasil diambil nih. Dan wah kalau dilihat dari level sebenarnya Kino udah level 4 sih. Mungkin pilihannya ada di mereka berdua. Mau kontes di Turtle dulu atau pengen nabrak ke arah Purple Buff. Karena Ikino kan ngambilnya tadi orange duluan, so dia masih punya purple sekarang. Gitu dia. Ikino di sini masih punya energi yang cukup mumpuni. Terpantau juga udah mulai di pokingnya turtle kita yang pertama. Dibantu dengan adanya Astral Furicle juga oleh Pang Lucu. Saudara satu Bapak Pump Execution, Retributions masih dipegang oleh Ikino. Nampaknya mereka memilih untuk mundur ke area belakang. Ya masih aman, masih bisa di-secure oleh pendekar. Level 4 dari roamer, itulah hasil dari turtle pertama. Gerakannya bisa lebih cepat, apalagi Grok juga kan instant initiate. Wall charge-nya itu benar-benar bakal menjadi poin penting. Mungkin gold lane nih yang bisa menjadi tujuan bagi teman-teman pendekar. Ya ini udah terlihat jelas Niki Piki mantau dari arah sisi gold lane walaupun belum mau terlalu di follow up lebih jauh. Mereka masih coba untuk bermain hati-hati, slow but sure yang di bawah. Dan kalau kita lihat juga dari area bottom lane ini kedua XP sama-sama ngelakuin freeze terhadap laningnya. Ya, dan ini metode screening ya dari keduanya. Sama-sama ngejaga biar nggak rotasi. Ini yang memang sering dilakukan oleh Chow dan juga Grok. Jadi dua-duanya memang tipikal hero yang kayak gini. Ya mereka ngejaga medan mereka aja, ngejaga zonanya mereka. Bikin lawannya nggak bisa lewat ataupun nggak bisa rotasi jadinya. Yap, dan itu dari tadi works well banget dilakukan.
Apalagi juga kalau kita lihat Wididi ini masih belum level 4 ya tadinya. Tapi di area bawah sudah ada satu buah serangan, Ras dipaksa mundur. Dengan adanya Trimarski yang sudah kembali terus memukul mundur. Meanwhile di area top lane, Zaman Force, Natex masih bisa bertahan. Ada Ikino dengan Demon Sword-nya. Tapi satu tetes darah terakhir diklaim oleh seorang Potski. Nyaris banget tadi. Udah satu hit lagi dan ada shield tadi yang menyelamatkan dari Chrono Dash. Sementara gold shield di area top lane diambil sama Ikino lumayan banyak nampaknya. Dari segi emblem, Assassin ya keduanya perbedaan dari jungle-nya di talent pertama. Crit melawan Trill. Nah ini damage pasti ya, adaptif dari Lancelot yang bisa ditambahkan juga di talent pertama. Tapi kalau Link ini memang rata-rata tuh pakainya fatal sih. Untuk ngebesarin lagi crit damage dan juga crit chance-nya. Yap, karena itu emang power dari Link itu sendiri ya yang memang bertumbuh dengan adanya critical yang bisa dia hasilkan. Tapi ini semakin sengit lagi sebetulnya pertemuan antara kedua belah jungle yang sudah mulai memantau di turtle kedua. Sun Pao memberikan satu buah serangan dan gertakan dari Wididi untuk Wisphobia. Tapi War Charge mengarah tepat ke area satu member. Wididi bakal coba untuk mengarah ke area Loki dengan duel triggernya, tapi Turtle masih on point di tangan seorang Hazel. Dan satu member harus diponis oleh teman-teman dari Pendekar. Tapi belum berhenti sampai di sana di mana Trimarski di follow up lagi di area satu buah total baru buat Trimarski still survive. Dan tidak dengan seorang Hazel yang harus tumbang, diponis lagi dengan area Loki yang harus hilang. Oke, timing penggunaan altar yang bagus banget dari Floki. Ya dia tumbang memang, tapi dengan pasif yang banyak banget dia langsung bisa spawn lagi. Sementara di bagian top lane, Ikino coba untuk 1v1 situation, Tempest of Blade defensif. Mau tidak mau harus digunakan. Yap, mau gak mau ya itu harus dihindari. Karena bisa fatal banget sebetulnya kalau Ikino harus tewas di area top lane sana. Sedangkan kalau kita lihat lagi teman-teman dari Pajajaran, mereka bakal coba untuk mulai menunggu terlebih dahulu. Sudah mulai terpantau. Wisphobia ada di area satu buah rerumputan. Belum adanya targeting yang mau dibuka oleh Wididi. Yang membuat mereka reset lagi. Wah udah mulai 4-1 lagi nih dari Pendekar nih. Yep. Powernya mereka juga memang di 4-1 ya. Ya biasa satunya ini kalau nggak si Trimar ya Ikino. Tapi sekarang 4-nya udah bergerak ke bagian top lane. Mereka mau coba all in di objektif turret di bagian atas. War Axe sudah jadi juga dari Hazel, damage-nya juga udah lumayan terasa. Jangan lupakan nih altar dari Floki yang bisa menjadi momen penentuan. Yap, ini jadi satu buah momentum untuk memberikan sokongan atau bahkan support dari adanya tim fight prolong yang bisa terjadi. Tapi nampaknya Pajajaran masih penuh akan perhitungan ya. Mereka belum mau terlalu terburu-buru. Walaupun Sun Pao dari Wididi di-follow up dengan ada duel Dragon. Kalau Alta yang baru saja dibahas langsung dibuka oleh seorang Floki untuk memberikan follow up. Wididi ter-outplay dan killing spree berhasil di-secure 2 untuk nothing. Wah ini dia nih pergerakan 4 member dari Pendekar yang akhirnya membuahkan hasil. Tim fight besar, itulah yang memang diinginkan oleh Pendekar. Sementara kalau Pajajaran lebih ke arah team fight. Single pick off, ya itu yang dibutuhkan Wididi dengan 2F Dragon-nya. Bisa di follow mungkin tapi nanti. Karena burst damage, Paang lucu, Novaria. Dia perlu waktu, perlu item dulu baru bisa ngasih damage yang sakit banget. Yap, butuh scaling by item ya. Itu yang membuat akhirnya ketika ada tendangan tidak bisa ada follow up yang cukup maksimal. Tapi kali ini di turtle terakhir berhasil diamankan, ditolak untuk kontes juga sebetulnya oleh Ikino yang dari tadi selalu punya time untuk nge-clear terhadap wave minion di area side lane-nya. Sedangkan dari arah sisi turtle yang berhasil di-secure di sini nggak mau terlalu cepat juga buat dibayar oleh teman-teman Pendekar. Mereka masih coba untuk ngebaca terlebih dahulu nih. Setup yang mana yang paling tepat untuk nantinya menguntungkan mereka. Temponya lebih tenang lah ya dari mereka berdua. Benar. Di game ketiga itu memang habit rata-rata tim akan turunin tempo. Mereka akan bermain dengan safety banget, dengan hati-hati banget. Cuman untuk landing jauh tetap ya untuk minion management Ikino akan lebih unggul nih dari segi mobilitas. Dan jawabannya nggak ada sih so far. Lapu-lapu kalau dipaksa ke landing jauh dia akan telat join fight. Atau kalau Lancelot pun sama. Itu di area 1v1 di area bottomnya ada satu buah 1v1 ya. Tadi yang baru aja dibahas antara Ikino dan juga Hazel. Tapi nampaknya Hazel selepas pulang 1v1 dengan Hazel tadi dipaksa untuk membuka satu buah Temples of Blade untuk mundur ke area belakang untuk nge-save karya dirinya dari serangan yang diberikan. Sedangkan Astral Echo yang dibuka hanya untuk mengusir mundur saja dari area sisi Floki. Dan sejauh ini sama-sama main secara safe, tidak ada wild charge, belum ada 2F Dragon juga. Karena memang posisinya di sini masih cukup disebar ya. Target dari keduanya ini adalah turret.
Ini mana kalau ngomongin Pajajaran, belum ada Tarat yang berhasil runtuh. Mungkin perbedaannya ada flicker tadi dari Rush ya, dari Res yang udah nggak ada. Bayarannya ada Tempest of Blade memang, tapi Tempest of Blade bentar lagi ada dan sudah ada sekarang. Flicker yang masih jauh banget di open ternyata. Ayap, belum mau di all in. Masih ada Immune, ada Astral Recall yang sudah mulai masuk ke area tubuh dari Crisphobia. Nampaknya di menit ke-8 ini udah mulai berasa damage-nya. Sedangkan di Lord kita, Lord Camp represented by KFC, ini menandakan bahwa Lord yang pertama sudah mulai muncul. Tidak adanya observasi yang jelas sebetulnya di Lord kali ini. Karena mereka masih sibuk untuk manage wave minionnya. Mungkin kalau memang ngomongin setup, ya pendekar bisa setup duluan. Tapi lihat posisi dari WDD yang bagus banget, akhirnya bisa ke spot. Dan ya, mungkin langsung dipanis. Oke, akan langsung dipanis. Lihat one last hit, dipaksa flicker tanpa adanya penendangan dari dua African yang belum mengarah ke target operasi. Gold Altar menyelamatkan nyawa dari Crisphobia yang nyaris saja tumbang. Dan Rimarski dengan adanya satu buah penalty zone memberikan gertakan yang ternyata menjadi satu buah umpan lambung untuk maju ke depan dan out of nowhere. Kedatangan Ikino menumbangkan ke arah Hazel dan juga Natex dan Lord Open untuk pendekar. Wow, pendekar yang sempat kehilangan tempo kali ini bisa lagi memegang temponya. Lord yang open bisa jadi akan free Lord untuk pendekar sendiri. Ikino datang di timing yang sempurna dan Lordnya coba untuk dikontes, gak bisa sama sekali. Lord untuk pendekar. Karena nggak ada lagi pemegang retribution di sana. Dua, untuk tidak ada penukaran. Lordnya terbuka bebas. Dan bahkan di sini mereka bakal coba untuk memberikan satu buah punishment dengan area dua Dragon Loki. Tewas di tangan WDD. Wah, Ikino. Mereka mau coba dibalikin mungkin dan tidak jadi. Disiplin lagi-lagi. Lord yang belum muncul membuat mereka bisa nahan lagi. Apalagi Floki. Ya kalau tumbang pun nggak apa-apa sih. Dia langsung lihat udah ready lagi. Udah hidup lagi dengan pasifnya, altarnya juga ada. Dan sekarang mungkin mid lane yang bakal menjadi medan tempur bagi mereka berdua. Ya, dari tadi Floki ini menyelamatkan teman-temannya dengan baik ya. Selalu punya kalkulasi yang tepat banget untuk memberikan satu buah support. Dan gini, dari Pajajaran sendiri mereka harus menyikapi Lord yang sudah berjalan di area top lane. Sedangkan Ikino ini selalu sibuk dengan manajemen wave minionnya yang selalu dapetin sorotan dari adanya Hazel. Dia harus bertengger di area dinding, tapi di area top lane, satu inner turret nampaknya berhasil dihancurkan. Udah ada satu dua tendangan dari WDD mengarah ke area satu member, di mana Trimarski masih coba untuk melakukan satu buah penalty zone dan shutdown. Berhasil diamankan oleh seorang Natex, Look Alter semua dibuka oleh seorang Floki. Lihat WDD kembali berada di tengah-tengah kerumunan di offlane, di mana Floki dan Trimarski-nya tewas ketika dan kembali terpantau Ikino akan menjadi satu buah eksekutor, tapi terlalu dalam. Tapi top lane mengarah tepat ke area Natex yang langsung tumbang seketika. Waduh, kesalahan gameplay namun ditabrak lagi nampaknya Grok. Dari Crisphobia bakal menjadi target selanjutnya. One last hit bisa ditumbangkan. 4 yang harus tumbang. Keraguan-raguan dari pendekar. Floki yang muncul di arah mid lane membuat Pajajaran akhirnya berani untuk tabrak di arah top lane-nya. Dan itu membawa angin segar untuk mereka, tidak ada altar. Streamer bisa langsung dikomit dan bisa ditumbangkan. Yes, overextend yang membuat malapetaka dialami. Tapi nampaknya sudah ada penalty zone dan Bravos Vector yang tidak mengenai target operasi membuat keduanya mundur lagi ke area belakang. Sedangkan tadi kalau kita lihat purple buff-nya masih bisa diselamatkan ya. Tadi Astral Recall ya juga nyaris menumbangkan Ikino, tapi masih bisa dijuk dengan baik. Oke, dan kita akan melihat dari instant replay presented by KFC. Nah ini di momen ini Floki-nya tumbang. Mungkin altarnya sedikit maksa tadi. Kehilangan Trimar, mereka pakai altar, mereka maju dengan modal Ikino yang udah siap untuk ngejepit di bagian belakang. Ternyata nggak dapetin hasil yang bagus, bahkan hanya Ikino yang selamat dari pertempuran barusan. Dengan keunggulan goldnya yang sekarang udah mulai ditarik lagi nih, dari tadi keunggulannya sekitar 3.000-an. Sekarang udah ditarik ke angka 2.000 gold. Belum lagi dengan hero-hero scaling seperti Pang Lucu yang udah mulai jadi Ice Queen. Efek slow yang mengerikan banget bisa nih diberikan ke arah Trimar ataupun bahkan Boteski. Ya ini udah mulai masuk menit-menit krusial ya. Ini udah mulai harus diwaspadai sebetulnya. Karena harapan dari teman-teman Pajajaran berkat momen tadi ini semakin besar lagi. Untuk mencuri poin di game terakhir. Terpantau tadi turret yang tidak bisa tersentuh, teman-teman dari pendekar udah mulai berhasil dihancurkan. Dan bahkan posisi dari WDD terekspos, nampaknya dia tertarik dengan area Shadow Save dan juga Ghostbuster. Masih ada satu perlawanan dengan dia Dwarf Brigand, tapi ledakan damage yang datang dari Foxky membuat WDD tewas. Kejauhan sih memang tadi, posisinya bisa ke spot, jadi langsung dimakan juga.
Mungkin sisi baiknya sprint dari Boteskinya udah digunakan nih, udah ke-trigger juga. Yep. 4 lawan 5, bukan kondisi yang bagus untuk Pajajaran. Ada Altar juga yang selalu ready dari Loki dan Boteski. Boteskinya tumbang. Dengan ada satu buah serangan yang datang dari Hazel, tapi nampaknya bakal coba untuk segera dipanis. Natex. Hazelnya masih bisa bertahan, tapi tidak dengan Ikito. Lihat double kill berhasil diamankan oleh seorang Natex. Menyisakan Chris Bobia seorang diri. Bencana berada tepat di depan mata mereka. Karena inner, middle turret bakal coba difokuskan. Mengerang area satu buah pertahanan. Please lihat kurun waktu Pendekar dipaksa. untuk hadir. Karena Dipaksa. mereka bakal coba untuk paksa. Chris Bobia gak bisa bertahan dan melakukan clearing dan game. Yang ketiga berhasil diamankan oleh teman-teman dari Pajajaran. Pajajaran dengan jungle yang baru. Mereka bangkit. Bisa mendapatkan kemenangan pertama. Pendekar. Setup yang begitu disiplin. Hilang semua. Di game ketiga Pajajaran bermain dengan tenang. Dan bisa mendapatkan kemenangan pertama untuk mereka. Luar biasa sekali korelasi dari 5